Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Richard Aprilianto dari kelas SI22C. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Sistem Bisnis E-commerce. Untuk daftar isinya terdiri dari pengertian bisnis e-commerce, karakteristik, faktor-faktor, jenis dan contoh, dan manfaat. Untuk yang pertama, kita akan membacakan pengertian dari e-commerce. Apa itu e-commerce? E-commerce adalah electronic commerce yang dalam bahasa Indonesia berarti perdagangan elektronik atau e-niaga. Meski begitu, pengertian e-commerce tidak hanya mencakup kegiatan belanja online, tapi juga berbagai aktivitas yang melibatkan transaksi online, seperti internet banking dan e-wallet, hingga pemesanan tiket, akomodasi, dan lelang online. Bisnis e-commerce. Di era digital ini, sekarang semua sudah serba dipermudah. Apapun dapat diakses dengan menggunakan internet, dimulai dari belanja online, pesan makanan online, hingga transportasi berbasis online. Dengan pesatnya perkembangan internet pada saat ini, maka terbangun sebuah sistem perdagangan dunia maya. E-commerce atau perniagaan elektronik merupakan semua bentuk transaksi perdagangan barang ataupun jasa yang menggunakan media perantara internet. Dalam sebuah sistem e-commerce setidaknya terdapat 4 komponen yang diperlukan dalam transaksi online. Yang pertama ada store atau marketplace, yang kedua penjual dan pembeli, yang ketiga ada payment gateway, yang keempat jasa pengiriman. Karakteristik e-commerce. Menurut Sakti pada tahun 2001, transaksi melalui e-commerce memiliki beberapa perbedaan dengan perdagangan konvensional biasa. Adapun karakteristik e-commerce antara lain yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada transaksi tanpa batas, yang kedua ada transaksi anonim, yang ketiga ada produk digital atau non-digital, yang keempat ada produk barang tidak berwujud. Kita beralih ke faktor-faktor. Apa saja sih faktor-faktornya? Yang pertama, faktor mengapa konsumen memilih untuk belanja online. Yang pertama ada kemampuan dari segi finansialnya. Yang kedua, lebih banyak promo yang ditawarkan ketika belanja online. Yang ketiga, ketika melihat keluarga atau teman yang memiliki barang baru, terkadang konsumen jadi ingin ikut membelinya walaupun tidak selalu butuh. Yang keempat, iklan atau promosi di media massa. Kita beralih ke faktor mengapa konsumen memilih untuk tidak belanja online. Transaksi dan perlindungan konsumen pada bagian ini terlihat banyak orang yang takut akan penipuan yang terjadi ketika kita berbelanja online. Barang tidak dapat dilihat secara jelas. Terkadang harga yang ditawarkan lebih mahal dari membeli dengan datang ke tokonya langsung. Barang yang dijual kebanyakan sudah tidak bergaransi atau garansinya tidak bisa dibuktikan. Tidak mengerti cara untuk belanja online dan menurutnya tidak praktis. Proses transaksi atau pengiriman terkadang sangat lama. Kita beralih ke jenis dan contoh. Jenisnya ada business to consumer atau yang kita biasa kenal dengan B2C. B2C ini adalah jenis e-commerce dengan skema perusahaan menjual produk langsung ke pengguna akhir atau konsumen tanpa perantara atau pihak ketiga. Dalam B2C ini biasanya perusahaan itu menyediakan produk secara eceran. Contohnya seperti Tokopedia, Shopee, Traveloka, Tiket.com, dan Blibli. Nomor 2 ada consumer to consumer atau yang biasa kita kenal dengan C2C. C2C ini adalah jenis e-commerce dengan skema transaksi produk dari individu atau konsumen perorangan, bukan perusahaan, ke konsumen yang lainnya. C2C e-commerce biasanya memanfaatkan platform marketplace untuk melangsungkan aktivitas jual belinya. Contohnya seperti OLX dan Facebook Marketplace. Yang ketiga ada business to business atau yang biasa kita kenal dengan B2B. B2B ini hampir mirip dengan C2C, namun berbeda subjeknya saja. B2B adalah jenis e-commerce yang proses transaksi produknya dilakukan dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Di B2B ini, transaksi produk biasa dalam jumlah besar, bukan eceran. Contohnya seperti Amazon dan Alibaba. Yang keempat ada consumer to business atau yang biasa kita kenal dengan C2B. C2B ini adalah jenis e-commerce dengan skema jual beli produk dari konsumen ke perusahaan. Produk yang ditawarkan dalam C2B umumnya berupa jasa, misal jasa freelance, desain, foto,
menulis, dan sebagainya. Contohnya dapat kita lihat pada platform Upwork, Upstock, atau Fiverr. Kita beralih ke manfaat e-commerce. Apa saja sih manfaatnya? Yang pertama, bisnis kita bisa beroperasi secara fleksibel dan tak ada batasan waktu. Transaksi dalam e-commerce dapat berjalan 24 jam seminggu penuh tanpa henti. Konsumen bisa membeli produk kapan saja semaunya. Selanjutnya ada e-commerce juga mampu untuk menawarkan produk yang lebih beragam dari berbagai penjual. Selanjutnya, biaya pengoperasian bisnis e-commerce bisa berpotensi lebih murah. Kenapa? Ini dikarenakan karena dalam beberapa kasus penjual yang menggunakan model e-commerce tidak membutuhkan biaya untuk mengurus properti fisik seperti sewa toko atau membayar pajak properti. Selanjutnya, memiliki jangkauan pasar yang luas. Tak ada hambatan geografis. Produk bisa dipasarkan hingga lintas batas negara dengan mudah. Yang terakhir, e-commerce memudahkan kita yang memiliki perusahaan untuk menargetkan produknya ke konsumen. Misal dengan memanfaatkan layanan iklan untuk ditampilkan di media sosial. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.